ini bukan bicara mengenai saya pakai ayat terus saya sembuh. Saya beriman kepada Yesus bahwa dia bisa membangkitkan orang mati pun. Kalau kehendak dia, saya mesti istirahat 7 hari. Emang kenapa Pak Andi? Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua, para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk mencari berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu cuplikan video di mana di dalamnya ada berisi suara perdebatan antara Coki Sitohang dengan seorang ustadz, di mana di dalamnya ada satu dialog atau yang merupakan pertanyaan ustadz terkait ayat Alkitab. Dia menanyakan itu kepada Coki Sitohang dan dia itu mengomentari banyak kesaksian tentang Coki Sitohang, di mana juga Coki Sitohang ini bersaksi di mana-mana, dan kita tahu bahwa Coki Sitohang ini merupakan artis yang mungkin cukup popularitasnya di Indonesia cukup dikenal baik orangnya, dan juga dia sebagai anak Tuhan juga atau sebagai hamba Tuhan dan bersaksi di mana-mana, baik itu di gereja-gereja dan juga di media sosial. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita dengarkan percakapan mereka. Selamat malam Bapak-bapak. Saya dulu Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Coki. Ya, Tadi Anda pernah mengalami sakit gitu ya, Pak Coki ya. Terus kemudian semangat gitu ya. Terus ada kontak dengan Tuhannya, Tuhan Anda, Yesus gitu ya. Saya ada ayat di Bible Pak. Sebenarnya ayat ini menurut beberapa teman-teman Kristen juga mengakui bahwa ini firman Tuhan, dan ada juga mengatakan bukan firman Tuhan. Seperti di Markus 16, 15, 18 Pak. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk gitu. Terus kemudian yang percaya dibaptis, nggak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya Pak, langsung kelima aja, keempat itu nggak bisa itu minum racun. Yang kelima naruh tangan di tempat yang sakit sembuh gitu. Kenapa nggak pakai ini ayat ini aja Pak? Saya itu taruh tangan di tempat badan Bapak disakitnya di leher, kan taruh itu sembuh. Kalau percaya Markus 11, 15, 18 itu. Nah, pertanyaan saya ini ayat perkataan Yesus yang bisa dipercaya Pak, itu aja. Makasih. Selamat malam. Tentu saja bisa Pak Andi. Tapi firman Tuhan bukan barang dagangan Pak. Ini bukan bicara mengenai saya pakai ayat terus saya sembuh. Saya beriman kepada Yesus bahwa dia bisa membangkitkan orang mati pun. Kalau kehendak dia, saya mesti istirahat 7 hari. Emang kenapa Pak Andi? Saya tanya. Tapi itu Kalaupun saya minta, dengarkan saya dulu Pak sebentar. Iya, silakan saya dulu. Sorry. Kalaupun saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan angkatlah segala penderitaanku di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu Tuhan bilang, dengar anakku, hadapilah penderitaan ini bersamaku. Kenapa rupanya? Pada akhirnya Tuhan punya otoritas atas hidupku, dan aku percaya pada Yeremia 29 ayat 11 yang kuulang-ulang berkali-kali bahwa rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi jangan pernah anggap ayat, minyak urapan, roti perjamuan, salib yang digantung di leher itu adalah barang dagangan. Kita taruh iman kita pada segelintir ayat, lalu kita pakai tidak pada konteksnya. Lalu kita anggap dengan menyebutkan dengan bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Lantas kita bilang bahwa kita sudah sembuh 100% tapi belum ada buktinya. Terus kalau nggak sembuh, saya tanya, mau dipertaruhkan di mana iman kita Pak? Karena Habakuk mencatat, sekalipun bunga tidak mekar pada masanya, pohon-pohon tidak menghasilkan buah, ternak pun tidak menghasilkan anak-anaknya, tidak ada yang dapat dinikmati di bumi, aku akan tetap memuji Allahku. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kita berkat Pak, tapi Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melatih percaya kita kepadanya di saat jawaban doa kita belum diwujudkan. Nah, itu dia videonya atau isi percakapan mereka teman-teman. Apa yang sudah dijawab oleh saudara kita Coki Sitohang itu cukup menarik ya.
bahwa kita itu tidak perlu menaruh iman kita dalam segelintir ayat Alkitab, apalagi kita meletakkannya itu tidak pada konteksnya. Nah, teman-teman, itu sudah terjawab oleh Pak Coki Sitohang. Ini mengenai ayat palsu yang diklaim oleh seorang ustadz, mengenai ayat palsu di dalam Markus ya. Biasanya itu dimulai dari ayat 9 sampai 20. Mereka klaim itu sebagai palsu. Itu para polemikus muslim itu mengklaim sebagai palsu. Mereka mengatakan bahwa di naskah kuno atau di Codex Vaticanus atau Sinaiticus itu tidak terdapat ayat-ayat tersebut, melainkan hanya sampai ayat 8 saja. Ternyata di dalam naskah kuno atau naskah asli mereka mengatakannya begitu. Nah, teman-teman, semalam baru kita menjawab tuduhan dari Ustadz Kainama terkait ayat Markus 9 sampai 20 itu, dan itu sudah dijawab oleh saudara kita Luis Prasetyo. Karena kita tahu bahwa manuskrip Perjanjian Baru itu bukan hanya satu dan bukan hanya Codex Sinaiticus itu, melainkan ada banyak manuskrip-manuskrip yang terkenal yang memuat ayat tersebut. Jadi artinya bahwa apa yang tidak tertulis atau apa yang tidak tercatat di dalam Codex Sinaiticus itu pasti tercatat di manuskrip yang lainnya, dan manuskrip itu saling melengkapi. Apa yang tidak terdapat di manuskrip yang satu pasti ada isinya atau tercatat di manuskrip yang lain. Bayangkan ribuan manuskrip Perjanjian Baru, dan kita kembali kepada isinya. Masalah tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mengusir setan, minum racun, dan mereka menumpangkan tangan kepada orang sakit, mereka sembuh. Nah, teman-teman, itu yang disuruh oleh Ustadz ini kepada Coki Sitohang ini. Kenapa nggak pakai ayat itu saja katanya. Nah, teman-teman, saya mau katakan bahwa seperti apa yang dijawab oleh saudara kita Coki Sitohang, bahwa kita tidak perlu meletakkan iman kita kepada segelintir ayat, apalagi itu bukan pada konteksnya. Nah, kita tahu bahwa saudara-saudara kita polemikus muslim ini selalu mencobai orang-orang Kristen dengan ayat itu. Mencobai iman Kristen memakai ayat-ayat itu. Sama halnya ketika iblis mencobai Yesus memakai ayat juga di dalam kitab Mazmur. Ketika dia berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Nah, sebab ada tertulis, ini kata iblis, sebab ada tertulis bahwa Allah itu memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau ke atas tangan mereka, sehingga kakimu tidak terantuk. Nah, ternyata Yesus tidak mau menjatuhkan dirinya ke bawah, tidak mau taat kepada apa yang diperintahkan oleh iblis, sekalipun ada ayatnya. Sekalipun itu sudah tertulis, namun Yesus tidak mau mentaati apa perintah iblis. Demikian kita kalau misalnya polemikus muslim itu menguji iman kita dengan memerintahkan kita untuk meminum racun. Itu tidak ada bedanya dengan iblis yang mencoba Yesus. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa ini sebenarnya jaminan kepada mereka yang memberitakan Injil. Nah, sebenarnya ayat ini bukan ayat perintah, melainkan ayat perintah itu pada ayat sebelumnya. Ketika Yesus berkata, "Pergilah untuk memberitakan Injil." Itu perintahnya. Nah, di dalam perintah itu ada satu jaminan yang menyertai orang-orang yang memberitakan Injil tersebut. Nah, itu jaminan, teman-teman. Saya pernah memberikan satu ilustrasi terkait hal ini. Misalnya, teman-teman, kita ikut dalam sebuah perusahaan asuransi, dan di dalam buku polis kita itu sudah dijamin apabila kita mengalami suatu kecelakaan, maka dijamin akan ditanggung oleh asuransi atau pihak asuransi segala resiko yang kita alami dalam kecelakaan tersebut. Apakah, ini pertanyaannya, apakah dengan membuktikan apakah benar jaminan itu atau tidak, apakah kita perlu menabrak tembok atau mencelakakan diri atau terjun ke jurang untuk membuktikan apakah benar jaminan asuransi ini atau tidak? Kan tidak konyol pikiran kita untuk membuktikan benar atau tidak, lalu kita menabrak
tembok atau terjun ke jurang. Kan tidak demikian. Demikian jaminan di dalam firman Tuhan. Nah, ada satu cerita teman-teman, itu seperti yang disampaikan oleh saudara kita Coki Sitohang, bahwa sekalipun mungkin doa kita itu tidak dijawab pada saat itu juga, mungkin sama sekali tidak ada jawabannya. Jadi bukan berarti karena tidak ada jawaban doa kita itu, lalu kita tidak percaya kepada Tuhan. Ada satu hal yang menarik dari cerita di mana Daniel, teman-teman ya. Coba kita buka Daniel 3 ayat 16. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan bagi kita. Lalu Sandah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi, ada tetapinya, seandainya tidak, dalam pengertian seandainya pun Tuhan tidak menolong kami dari perapian itu, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, teman-teman, ini sudah jelas. Ini jawaban Sandah, Mesah, dan Abednego ya kepada Nebukadnezar pada saat itu. Barang siapa yang tidak menyembah patung emas itu, maka dia akan dibuang dalam perapian. Nah, ternyata ada 3 orang, yaitu Sandah, Mesah, dan Abednego yang tidak menyembah patung emas itu. Nah, jadi raja itu berkata, kalian akan dibuang dalam perapian, diberikan hukuman, menerima konsekuensi kalau tidak menyembah patung itu. Kalian dibuang dalam perapian. Tetapi apa jawab mereka? Kalau seandainya pun Tuhan tidak menolong kami dari perapian itu, tidak menolong kami, kami tetap tidak memuja patung itu, tidak menyembah patung itu. Karena dalam iman mereka, mereka tahu dan mereka tidak sedang mencobai Allah. Nah, mereka tidak sedang mencobai Tuhan. Kalau misalnya Tuhan menolong mereka atau melepaskan mereka dari api itu dan juga dari tangan raja itu, maka Tuhan sanggup melepaskannya. Tetapi seandainya pun Tuhan tidak melepaskan mereka, mereka tetap tidak menyembah patung itu. Mereka tetap menyembah kepada Tuhan dan mereka tetap beriman kepada Tuhan sekalipun doanya mungkin tidak dijawab atau sekalipun mereka tidak dilepaskan dari masalah itu. Tetapi ada satu keyakinan bagi mereka, bahwa kami tetap menyembah Tuhan yang benar. Itu prinsip dalam hidup orang beriman. Demikian kita, teman-teman ya. Jadi kita itu jangan terlalu konyol untuk mencobai Tuhan. Sekalipun ada ayat-ayatnya, namun jangan kita sampai memilih lebih taat kepada manusia yang sering mencobai kita daripada memilih taat kepada Tuhan. Nah, saya kira itu yang mau saya sampaikan, teman-teman. Mungkin ini karena para polemikus muslim belum mengerti masalah ayat-ayat Alkitab dan juga mereka tidak mengerti konteksnya. Mereka hanya potong-potong ayat, lalu mereka tafsir, lalu mereka menggunakan itu sebagai senjata untuk menyerang kekristenan. Nah, tetapi saya kagum apa yang dijawab oleh saudara kita Coki Sitohang, bahwa Tuhan itu luar biasa. Sekalipun dia tidak menjawab doa kita pada saat itu juga, bukan berarti kita harus tidak percaya lagi. Kita tetap percaya. Dijawab, tidak dijawab, kita tetap percaya. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.